Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Anjani hari ini pada materi hukum bacaan idhar khalqi, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum memulai pelajarannya, Bu Anjani ingin tahu, kalian tahu enggak apa itu ilmu tajwid? Atau mungkin kalian pernah mempelajari ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, atau simpelnya ilmu membaca Al-Quran yang benar. Hari ini kita akan mempelajari salah satu ilmu tajwid, yaitu bacaan idhar khalqi. Langsung saja. Nah, yang pertama, apa itu idhar? Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Secara bahasa, idhar itu berarti jelas atau terang. Sedangkan secara istilah, idhar itu bisa diartikan sebagai mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf tanpa disertai dengan dengung. Nah, selain itu, pengertian idhar khalqi dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan idhar khalqi itu berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Hurufnya apa saja? Ada alif atau hamzah, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, dan yang terakhir ada ha. Diingat-ingat ya anak-anak, hurufnya ada 6, yaitu hamzah atau alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, dan ada ha. Semua huruf ini termasuk dalam idhar khalqi ini. Kenapa dinamakan khalqi? Karena ke-6 hurufnya itu keluar dari tenggorokan. Itulah kenapa idharnya namanya idhar khalqi. Selanjutnya, cara membaca bacaan idhar khalqi. Cara membacanya gimana, Bu? Yaitu jelas atau terang, tidak boleh didengungkan. Nah, mari kita simak contoh dari bacaan idhar khalqi. Yang pertama, Bu Anjani punya kalimat yan auna. Silakan dilihat yang tanda merah, itu ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi kenapa bacaan yan auna ini dikatakan idhar? Karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Contoh selanjutnya, Rasulun aminun. Kenapa ini disebut bacaan idhar khalqi? Karena ada dzummatain bertemu dengan alif. Dilihat yang tanda merah ini ya, yang warna merah, ada dzummatain di huruf lam dan ada hamzah atau alif. Contoh selanjutnya, wanharo. Di sini tanda merahnya yaitu ada di nun sukun bertemu dengan ha. Wanharo disebut dengan bacaan idhar khalqi karena ada nun sukun bertemu dengan ha. Selanjutnya, narun hamiyatun. Dikatakan idhar khalqi karena ada dzummatain bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya, min khairin, yaitu ada huruf nun sukun bertemu dengan kho. Dzarratin khabirun, ada kasrotain bertemu dengan huruf kho. Selanjutnya, ada bacaan min ilmin, disebut sebagai idhar khalqi karena dia terdapat nun sukun bertemu dengan huruf apa? Pintar, huruf ain. Dilanjutkan dengan jannatin aliyatin, yaitu ada yang tahu alasannya apa? Pintar. Yang tanda merah dilihat,
ada kasrotain bertemu dengan ain. Nah, di sini masih banyak contoh lagi. Ada kata min willin, dikatakan idhar kholqi karena ada nun sukun bertemu dengan wain. Selanjutnya ada azizun ghafurun, ada dhammatain bertemu juga dengan huruf wain. Contoh yang terakhir dari Bu Anjani, yanhauna, ada yang tahu sebabnya kenapa? Pinter, ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yurufin harin, alasannya yaitu ada kasrotain bertemu dengan huruf ha. Nah, mudah sekali kan anak-anak untuk mengidentifikasi atau mencari bacaan idhar. Setelah ini akan Bu Anjani tunjukkan bagaimana sih Bu cara mencari bacaan idhar tapi yang ada di dalam Al-Quran. Di sini Bu Anjani punya surat Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah mana Bu yang termasuk bacaan idhar? Yang pertama ada di ayat 8. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Iya, di situ ada yang dilingkari Bu Anjani merah itu ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Tadi dari keenam hurufnya idhar, kha adalah salah satu yang termasuk dalam hurufnya idhar. Nah, di sini ada dua anak-anak yang termasuk bacaan idhar, yaitu di ayat terakhir atau di ayat 11. Kalimat narun hamiyatun. Di sini ada dhammatain yang bertemu dengan huruf ha. Kalau yang atas tadi, kalau yang di ayat 8 tadi ada nun sukun bertemu kha, kalau yang di ayat 11 ada dhammatain bertemu dengan huruf ha. Nah, mudah kan anak-anak untuk mencari bacaan idhar ini? Yang terpenting kuncinya adalah ada nun sukun dan tanwin. Tanwin itu ada kasrotain, ada dhammatain, ada fathatain yang bertemu dengan keenam huruf idhar. Apa saja tadi? Ada hamzah atau alif, ha, kha, ain, wain, ha. Ya, diingat-ingat hurufnya cuma sedikit, hanya ada 6. Nah, Bu Anjani punya tugas untuk kalian di rumah. Dicatat di buku tugasnya masing-masing. Di sini ada 10 soal yang disajikan oleh Bu Anjani. Soal yang pertama, secara bahasa idhar itu artinya apa? Yang kedua, dalam ilmu tajwid, hukum bacaan idhar itu artinya apa? Yang ketiga, huruf idhar berjumlah berapa? Nah, tadi Bu Anjani sudah menyebutkan ada berapa. Yang keempat, sebutkan huruf-huruf idhar. Tadi juga Bu Anjani sudah menyebutkan ada apa saja tadi. Yang kelima, bagaimana cara membaca bacaan idhar itu? Yang keenam, huruf-huruf idhar itu disebut sebagai kholqi karena apa? Nah, tadi di awal video sudah dijelaskan sama Bu Anjani. Yang ketujuh, buatlah 2 contoh bacaan idhar. Terserah kalian membuatnya, mau cari dari buku LKS, dari buku paket, dari Al-Quran juga boleh. Yang ke-8, bacaan min hadin termasuk bacaan idhar karena apa? Yang ke-9, bacaan sami'un alimun termasuk bacaan idhar karena titik-titik. Yang ke-10, carilah 2 contoh bacaan idhar yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Ya, sekian anak-anak materi Kurdis dari Bu Anjani hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan pada saat membaca Al-Quran. Tetap semangat di rumah, jaga kesehatan. Sekian dari Bu Anjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.